Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Adorable Islam? Semoga sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan penuh semangat. Amin ya robbal alamin. Kaligrafi adalah salah satu bentuk seni yang paling penting dan dihormati dalam tradisi Islam. Kaligrafi tidak hanya dipandang sebagai seni rupa tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan religius yang mendalam. Kaligrafi Islam memiliki akar yang sangat kuat dalam tradisi penulisan Al-Quran. Dalam Islam, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tulisan Arab yang digunakan untuk merekam wahyu tersebut dipandang sebagai bentuk komunikasi suci. Karena pentingnya Al-Quran, tulisan yang digunakan untuk menuliskannya berkembang menjadi seni yang sangat dihormati. Kaligrafi menjadi sarana untuk mengekspresikan keindahan dan kesucian dari teks ilahi tersebut. Dalam Islam, ada tradisi yang kuat yang melarang penggambaran figur manusia dan makhluk hidup dalam seni, khususnya dalam konteks keagamaan, untuk menghindari penyembahan berhala. Karena itu, seni Islam cenderung menghindari representasi figuratif dan lebih menekankan pada seni dekoratif, termasuk kaligrafi, geometri, dan arabesque. Kaligrafi Islam sangat dihargai karena keindahan visualnya. Beberapa gaya kaligrafi memiliki estetika yang sangat khas dan elegan, dengan huruf-huruf yang melengkung, melingkar, dan mengalir dengan harmoni. Seni kaligrafi sering digabungkan dengan motif geometris dan arabesque untuk menciptakan karya seni yang kompleks dan indah. Kaligrafi pun berkembang menjadi salah satu pilar utama seni Islam, digunakan dalam berbagai medium, seperti lukisan, kain, keramik, dan bahkan perhiasan. Ibn Muqlah, 885 hingga 940 Masehi, yang nama lengkapnya adalah Abu Ali Muhammad bin Ali bin Muqlah, adalah seorang tokoh penting dalam sejarah seni Islam, terutama dalam bidang kaligrafi. Ia lahir di Baghdad, yang pada waktu itu merupakan pusat kekuasaan dan kebudayaan dunia Islam di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Ibn Muqlah dikenal sebagai salah satu inovator terbesar dalam seni kaligrafi Arab, dan banyak dianggap sebagai pelopor dalam sistematisasi dan penyempurnaan gaya penulisan naskh. Naskh, yang berarti penyalinan atau transkripsi, adalah gaya kaligrafi yang dikembangkan oleh Ibn Muqlah yang lebih mudah dibaca dan elegan dibandingkan gaya sebelumnya. Sebelumnya, gaya Kufi dominan dalam penulisan naskah, namun Kufi lebih geometris dan tidak selalu mudah dibaca dalam teks panjang. Naskh, di sisi lain, lebih luwes dan proporsional, yang membuatnya lebih cocok untuk menulis Al-Quran dan manuskrip lainnya. Gaya ini kemudian menjadi standar dalam penulisan naskah di dunia Islam dan masih digunakan hingga saat ini. Salah satu kontribusi terbesar Ibn Muqlah adalah pengenalan sistem proporsi geometris dalam kaligrafi, yang dikenal sebagai Al-Khat Al-Mansukh. Sistem ini mengatur ukuran dan proporsi huruf-huruf Arab berdasarkan titik atau nukta yang dihasilkan dari diameter kalam atau pena kaligrafi. Setiap huruf dalam gaya kaligrafi yang dikembangkan oleh Ibn Muqlah diukur dengan ketat berdasarkan jumlah titik-titik ini, yang memberikan keseragaman dan harmoni dalam tulisan. Misalnya, tinggi dan lebar huruf tertentu akan selalu proporsional satu sama lain, menciptakan tampilan yang estetis dan harmonis. Ibn Muqlah juga dikenal karena kemampuannya menggabungkan keindahan estetika dengan fungsionalitas dalam kaligrafi. Gaya naskh yang ia kembangkan tidak hanya indah dipandang, tetapi juga memudahkan pembaca untuk membaca teks, terutama dalam dokumen keagamaan seperti Al-Quran. Kontribusi Ibn Muqlah dalam kaligrafi menjadi sangat penting dalam tradisi seni Islam. Sistem proporsi geometris yang ia ciptakan menjadi dasar bagi banyak gaya kaligrafi lainnya yang berkembang kemudian, seperti Tulut dan Rukah. Pengaruhnya tidak hanya bertahan dalam kaligrafi, tetapi juga dalam seni Islam secara keseluruhan, di mana prinsip-prinsip geometri dan simetri terus menjadi elemen penting. Meskipun hidupnya penuh dengan tantangan politik, karena ia seorang birokrat dan politikus yang berpengaruh, di mana ia memegang beberapa posisi penting di pemerintahan Abbasiyah, termasuk jabatan sebagai wazir atau menteri, di bawah 3 khalifah Al-Muqtadir, Al-Kahir, dan Al-Radi. Namun warisan seni Ibn Muqlah tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah seni Islam. Gaya naskh yang ia kembangkan masih digunakan hingga hari ini dalam berbagai konteks, dari penulisan Al-Quran hingga seni dekoratif modern. Dalam tradisi kaligrafi Islam, selain naskh terdapat total 6 gaya utama yang dikenal sebagai Al-Aqlam Al-Sittah atau 6 pena. Gaya-gaya ini berkembang dalam periode klasik kaligrafi Islam dan digunakan secara luas dalam penulisan manuskrip, dekorasi arsitektur, dan seni lainnya.
Tulut. Gaya tulut dikenal dengan bentuk huruf yang besar dan melengkung, serta proporsi huruf yang tinggi. Tulut sering digunakan dalam inskripsi dekoratif di masjid dan bangunan penting lainnya. Penggunaan gaya ini lazimnya dalam dekorasi arsitektur, judul dalam manuskrip, dan karya seni. Muhakkak adalah gaya yang memiliki karakter huruf yang besar dan elegan, dengan bentuk yang sangat geometris. Gaya ini sering digunakan dalam manuskrip besar dan resmi, khususnya Al-Quran. Penggunaannya dalam manuskrip Al-Quran besar dan dokumen resmi. Rika adalah gaya yang lebih sederhana dan lebih cepat untuk ditulis dibandingkan dengan gaya lainnya. Bentuk hurufnya kecil, sederhana, dan sering digunakan untuk tulisan sehari-hari. Penggunaannya dalam tulisan sehari-hari, dokumen administratif, dan surat-surat pribadi. Tauqi. Gaya tauqi mirip dengan tulut tetapi lebih kecil dan lebih rapat, sering digunakan untuk menulis tanda tangan resmi atau cap. Penggunaan lazim dalam tanda tangan, segel resmi, dan dokumen administratif. Raihani. Gaya raihani adalah variasi dari muhakkak dengan bentuk yang lebih luas dan hiasan yang lebih rumit. Gaya ini sering digunakan dalam manuskrip yang dihias dengan mewah. Penggunaannya dalam manuskrip hiasan, dekorasi mewah. Keenam gaya kaligrafi ini membentuk dasar dari tradisi kaligrafi Islam. Masing-masing gaya memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda, yang mencerminkan kebutuhan artistik dan fungsional pada masa kejayaannya. Kaligrafi dalam tradisi Islam tidak hanya dianggap sebagai seni tulisan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan ekspresi spiritual, terutama karena hubungannya yang erat dengan penulisan Al-Quran dan teks-teks keagamaan lainnya. Setiap gaya kaligrafi dalam Al-Aqlam Al-Sittah memiliki karakteristik dan kegunaan spesifik yang mencerminkan fungsinya dalam konteks sejarah dan budaya Islam. Dari gaya yang dirancang untuk keterbacaan tinggi seperti nas hingga gaya yang digunakan untuk dekorasi dan keindahan seperti tulut dan muhakkak. 6 gaya ini bersama-sama membentuk fondasi tradisi kaligrafi Islam yang kaya dan beragam. Informasi tentang Ibnu Muqla ditemukan dalam catatan sejarah dan biografi dari para sejarawan Muslim, seperti Al-Makrizi, Ibn Al-Nadim, dan Ibnu Al-Jauzi. Catatan ini memuat rincian tentang kehidupan, karya, dan pengaruhnya dalam kaligrafi. Para sejarawan ini menulis tentang kontribusinya dalam pengembangan gaya naskh dan sistem proporsi geometris yang digunakan dalam kaligrafi. Karya dan inovasi Ibn Muqla diwariskan melalui tradisi lisan dan praktek langsung dalam kaligrafi. Gaya naskh dan prinsip proporsi geometris yang ia kembangkan terus digunakan oleh generasi kaligrafer berikutnya. Murid-murid dan pengikutnya menyebarkan teknik dan metodenya, sehingga meskipun tidak semua karya aslinya bertahan, pengaruhnya terus terasa dalam seni kaligrafi. Meskipun karya asli Ibn Muqla mungkin tidak banyak yang bertahan, prinsip-prinsip yang ia kembangkan terlihat jelas dalam banyak manuskrip yang ditulis setelah masanya. Manuskrip-manuskrip Al-Quran dari abad-abad berikutnya yang menggunakan gaya naskh adalah bukti nyata dari pengaruhnya. Banyak museum yang menyimpan karya-karya kaligrafi yang dipengaruhi oleh inovasi Ibn Muqla, meskipun mungkin tidak ada karya asli dari Ibn Muqla sendiri yang dipamerkan. Namun, karya-karya kaligrafi dari era Abbasiyah yang menampilkan gaya naskh dan sistem proporsi yang ia kembangkan seringkali dipamerkan sebagai contoh pengaruhnya yang luas. Semoga bermanfaat untuk sahabat Adorable Islam semua. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Mohon diungkapkan jika ada yang sayang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Like And share. subscribe.